Assalamualaikum Pak Ustadz Muklis. Saya dari NTB Sumbawa mau testimoni ke Pak Muklis. Saya mengikuti YouTube Pak Ustadz dari 2020 Januari itu saya sudah mengikuti. Waktu itu kita lagi down, suami sudah berhenti bekerja karena memang proyeknya sudah habis. Itu saya down banget karena ekonomi memang lagi sulit. Saya buka YouTube. Saya kan suka dengar ceramah itu. Tiba-tiba keluar di channel Pak Ustadz itu tentang testimoni selawat. Saya terus ikutin, saya baca, saya dengerin. Dalam hati saya, saya ingin mencobanya ya. Seperti orang-orang itu yang gak harus ATM terisi, tapi kan dapat keberkahan, dilapangkan rezeki, dilapangkan semua gitu kan. Saya ikutin itu 2020 Januari itu sebelum, kalau nggak salah itu sesudah bencana banjir itu ya, saya ikutin kan. Saya ikutin itu 5 Januari itu saya mulai ikutin selawat, tapi ya nggak banyak Pak Ustadz, 1.000, 2.000, kadang 10.000, saya 5.000 dengan sholat malam, sholat 5 waktu. Itu pun nggak selalu saya buat kan, nggak selalu saya buat, tapi tetap saya berselawat. Saya cuma minta dengan Allah supaya dilancarkan rezeki itu Pak Ustadz, dilancarkan semua. Saya tuh ada menelpon keluarga saya itu kan yang di Pulau Belakang Padang, Batam itu Pak Ustadz. Saya bilang sama adik ipar saya itu, kan adik ipar saya itu dia orang Singapura. Nah kan almarhum bapaknya anak-anak ini kan ada adik masih di Singapura itu kan. Saya cuma telepon tuh saya bilang begini, Assalamualaikum Yos, tolonglah bantu maklum ini betul kesusahan, sangat membutuhkan bantuanmu, berapapun kamu kasih nggak apa-apa, yang penting misalnya maklum buat menyambung hidup, tolonglah sekali ini saja, maklum memang sangat membutuhkan. Saya bilang apalagi kita baru ada musibah banjir, saya bilang gitu kan. Iya, terus 2 hari kemudian dia balas SMS WA saya itu, oh ya maklum, ya maklum, mana nomor rekeningnya, dia nanti ditransfer sama Yati, itu istrinya kan namanya Yati. Nah itu terus nggak lama tuh, dalam 3 hari saya sudah sempat lupa tuh Pak Ustadz. Saya nggak berharap sih ya, mudah-mudahan benar gitu kan janji dia. Tiba-tiba masuk itu 500.000, saya notifikasi dari SMS banking BRI itu kan. Ya Allah, alhamdulillah, saya bilang sama anak saya itu yang besar, bang ini mama dapat kiriman dari dari Pak Busumu dari Singapura, ini buat belanja kita makan, saya bilang begitu kan. Ya mak, syukur alhamdulillah. Terus nggak berapa lama itu Pak Ustadz, 2 hari kemudian tiba-tiba itu saya lagi berselawat itu sambil menunggu zuhur ya, saya berselawat. Saya sudah mencapai 2.000 saya selawat. Saya itu dari pagi sambil kerja itu kan, saya sambil menjaga dagangan kan. Saya di rumah dagang gas sama air aqua isi ulang, ada yang asli juga tuh. Saya tiba-tiba tuh saya dapat SMS masuk uang sebesar 2 juta rupiah. Saya kaget Pak Ustadz, saya kaget. Siapa yang masukkan uang ini? Saya bilang gitu. Ya Allah, ini uang dari mana? Saya bilang sama suami saya, bang, kok saya dapat transferan 2 juta, tapi dari siapa saya nggak tahu. Saya bilang gitu kan. Oh ya udah, syukur, coba dicek di ATM. Saya cek di ATM, iya udah masuk. Nah terus kata suami saya, ayolah kita ambil mak, kan kita butuh ini buat beli beras, buat beli apa. Kebetulan kan si abang juga dia mau sunat tapi nggak punya uang. Saya Pak Ustadz mau nyunatkan anak saya itu kan anak saya itu anak tiri dari suami saya. Nah saya mau nyunatkan dia, saya ambil. Nggak lama saya dapat SMS dari WA,
itu adik ipar saya itu kan yang di Singapura bilang gini, maklum itu ada bantuan dari kami orang-orang belakang Padang buat maklum, buat belanja, buat kebutuhan. Nah, saya bilang, oh ya terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Saya gini Pak Ustadz, saya berpikir begini, selama ini ya saya meninggalkan belakang Padang itu 2009, 2010 itu kan Pak Ustadz. Terus kebetulan suami saya juga waktu itu meninggal kan di Batam, tapi dikuburkan di belakang Padang. Terakhir saya itu 2012 itu Pak Ustadz meninggalkan pulau itu. Nggak pernah lagi saya berhubung dengan orang-orang di situ. Saya nggak tahu nomor telepon dia. Saya juga sudah berada di Jakarta. Kan saya nggak tahu itu kan, saya kok tiba-tiba mereka mengirimkan bantuan. Saya bilang gini, mungkin ini ya dari selawat saya menggerakkan hati orang. Ya Allah, saya menangis Pak Ustadz, saya menangis di sajadah itu Pak Ustadz. Saya bilang terima kasih ya Allah, saya sangat butuh banget uang itu. Nah itu setelah saya mengikuti selawat Pak Ustadz kan, nah, saya terus ikutin. Nah saya terus berselawat itu kan, suami saya kan orangnya temperamen itu Pak Ustadz. Nah sejak saya berselawat itu agak berkurang lah temperamennya, walaupun masih marah-marah. Kadang-kadang dia marah, saya apa itu mulut kumat kamit, ajaran apa itu, saya diam aja Pak Ustadz, saya diam aja. Saya tetap apa yang saya yakini saya tetap lakuin. Tanpa sadar dia tuh rezeki itu ada aja dari mana-mana Pak Ustadz, padahal kan dia nggak bekerja itu. Tapi kan kalau saya jelasin itu dia suka menafikan gitu kan. Dia selalu bilang, saya kan orang pintar begini, tapi hati saya berkata begini, ya Allah biarkanlah dia begitu. Yang penting saya yakin kalau selawat ini memang mendatangkan rezeki. Apapun urusan saya semua lancar Pak Ustadz. Nah sampai sekarang ini juga masih gitu, suami saya masih begitu. Nih, sekarang kemarin 2021 itu Januari, saya kan pulang kampung Pak Ustadz ke NTB itu Sumbawa. Nah ikut dia ke sini karena saya percaya selawat itu tetap Pak Ustadz. Tapi ya enggak lah, serajin dulu, namanya rumah saya kan masih numpang sana numpang sini, masih ibaratnya kadang itu nggak nyaman lah. Tapi saya tetap berusaha, tetap beribadah. Nah berapa bulan saya itu kan 2 bulan kemudian itu saya dapat rumah, tapi rumah orang lah kita tempatin tuh menumpang. Nah saya menumpang di situ Pak Ustadz. Nyaman lah kalau saya malam itu berwudu, sholat malam apa tuh ke kamar mandinya semua di dalam, nggak di hutan, di jauh itu Pak Ustadz. Dengan anak saya ini kan udah, lepas itu saya tetap berselawat terus gitu ada aja. Dia kan nggak ada pekerjaan Pak Ustadz, ikut kawan pergi nambang emas. Saya bilang begini, ya Allah, kalau memang kau memberi rezeki berilah ya Allah, ini kan bulan Ramadan penuh berkah, tolonglah ya Allah. Saya bilang untuk beli baju raya anak saya, untuk semuanya lah ya Allah. Biasanya tuh kalau pulang Pak Ustadz nggak dapat apa-apa itu Pak Ustadz, nggak dapat apa-apa sama sekali kan. Paling dapat segram cuma 400 atau dapat 700 begitulah Pak Ustadz. Tapi tiba-tiba itu suatu hari itu kan saya berselawat tuh 25.000 Pak Ustadz, itu pas bulan Ramadan, awal Ramadan Pak Ustadz. Saya berselawat 25.000 tapi cuma 4 hari, karena kan saya kalau beribadah banyak itu, berselawat banyak itu, dia suka marah-marah Pak Ustadz. Kadang saya menangis Pak Ustadz dengan perlakuan dia. Tiba-tiba tuh dia gelondong itu batu emas, sudah hasil kan. Dia bilang emasnya besar katanya, kita pergi jual, mungkin dalam 10 gram kata dia. Kita pergilah jual Pak Ustadz. Tiba-tiba waktu kita pergi jual itu kan, kita timbang itu emasnya, Masya Allah ya Robi,
dia 11 gram Pak Ustadz. Saya kaget, saya bersyukur, dan uangnya itu sekitar 5.375 Pak Ustadz. Saya benar-benar kaget, ya Allah, apakah ini hasil selawat saya minta kan sama Allah tuh berbelanja hari raya, buat lebaran, buat beli baju anak saya semua tuh Pak Ustadz. Saya bersyukur, saya bersujud, tapi suami saya itu masih menyangkal Pak Ustadz, masih menyangkal semua kan tentang selawat-selawat saya tuh. Nah, karena berapa hari kemarin habis lebaran itu kan dia pergi lagi ke gunung, 2 hari itu dia kosong. Saya bilang, ya Allah, macam mana cara menyadarkan suami saya, ya Allah, macam mana cara menyadarkan biar saya itu nyaman bersalawat, gak selalu dibawa ke sana sini. Kalau saya menolak itu dia marah Pak Ustadz, dia selalu ajak saya sana sini. Saya kan gak nyaman kalau pergi-pergi, saya lebih nyaman di rumah untuk bersalawat begitu kan. Saya diam saja, tapi di jalan hati saya menangis. Saya ingin sholat, saya ingin bersalawat, tapi kalau saya minta pulang dia marah-marah. Nah Pak Ustadz, suatu ketika itu kan peranglah kami, berantem kan. Hati saya sangat sakit, tapi akhirnya saya kuatkan diri, saya berselawat dulu kepada Allah. Saya berselawat karena saya sholat malam minta petunjuk itu Pak Ustadz untuk saya melawan dengan dia, tapi bukan melawan kita durhaka tuh, enggak Pak Ustadz, maksudnya biar kata-kata kita tuh menyerap di hati dia tuh kan. Nah tiba-tiba tuh saya marah tuh kan, saya ngomong semua sambil berlinang air mata. Dia diam Pak Ustadz, dia diam. Saya bilang, ya Allah, aku udah gak kuat lagi ya Allah, saya bilang gitu kan, punya suami seperti ini, apapun yang kubuat semua salah, saya bilang gitu kan. Ustadz, saya nggak tahu, dia tiba-tiba tuh dia diam. Biasanya dia melawan Pak Ustadz, dia lempar piring semua tuh, dibanting apa semua, dia mengamuk, tapi dia diam. Itu saya marah, mungkin karena selawatnya selalu saya amalkan Pak Ustadz. Saya marah besar, itu betul sudah nggak kuat, saya sudah mau bercerai itu Pak Ustadz. Saya tetap besar hati saya kan. Saya bilang, ini mungkin inilah petunjuk Allah, karena aku selalu berselawat, karena aku selalu minta kepada Allah, tunjukkan saya jalan, saya bilang gitu kan. Nah Pak Ustadz, dia diam. Sejak hari itu tuh dia berubahlah sedikit Pak Ustadz, nggak kasar lagi. Nah kemarin itu Pak Ustadz, 2 hari yang lalu itu saya membuka channel Pak Ustadz itu tentang testimoni Pak Ustadz itu, yang orang bilang ini Ustadz ini ajarannya hoax itu Pak Ustadz itu kan. Suami saya tuh dia dengarkan, saya buka itu semua testimoni Pak Ustadz itu kan. Nah saya buka, dia dengarkan Pak Ustadz, dia dengarkan. Terakhirnya dia bilang begini Pak Ustadz, mah macam mana bacaan selawatnya mah, kata gitu. Saya bilang, ya Allah, kenapa ya, kalau memang orang tuh yakin, kenapa saya nggak yakin? Kenapa nggak dari dulu saya selalu amalkan selawat ini? Selawatnya mah mudah bacaannya. Kalau selawat Nabi kan panjang, ini selawat Jibril. Saya bilang, bacaannya hanya sallallahu ala Muhammad. Bacalah di setiap kamu kegiatan apa aja, nanti keberkahan datang, saya bilang gitu. Ya Allah Pak Ustadz, hati saya tuh macam gembira, bahagia, sedih, padahal saya udah rumah tangga, saya udah genting-genting ya Pak Ustadz, saya udah gak kuat dengan perangnya dia. Tiba-tiba dia sadar dengan selawat itu Pak Ustadz. Sekarang dia hatinya berselawat. Terus tadi malam itu dia kata begini Pak Ustadz, mak, saya bermimpi tentang selawat itu. Ternyata selawat itu besar kaidahnya. Saya bilang kan, iya kenapa? Iya, saya maulah kata membacanya. Saya bilang ini, setiap kamu kerja, setiap kamu apa, pergilah berselawat. Saya bilang gitu. Dalam hati saya gini Pak Ustadz, ya Allah, mungkin hari ini dia berselawat, mungkin dia besok bisa mendirikan sholat. Saya hanya ingin suami saya beriman, ya Allah. Pak Ustadz, inilah hasil selawat saya Pak Ustadz. Suami saya sadar Pak Ustadz.
Inilah hasil testimoni saya, Pak Ustadz. Suami saya sudah mulai mengenal salawat, sudah mau mendawamkan salawat. Terima kasih Pak Ustadz, saya Ibu Yanti dari NTB Sumbawa Barat, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.